Ini adalah part ke-59 membaca buku Unlimited Power, Kuasa Tak Terbatas, halaman 396. Berikut adalah rumusan 2 langkah untuk menangani stres. Langkah pertama, jangan pusingkan perkara sepele. Langkah kedua, ingatlah itu hanya perkara sepele. Semua orang sukses belajar bahwa sukses itu terkubur di sisi lain frustasi. Sayangnya ada orang yang tidak sampai ke sisi lain. Orang yang gagal mencapai sasaran mereka biasanya terhenti oleh frustasi. Mereka biarkan frustasi menghalangi mereka dari mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan yang akan mendukung mereka dalam mencapai hasrat mereka. Anda terobos hambatan ini dengan menerobos frustasi, mengambil setiap kemunduran sebagai umpan balik dari mana Anda bisa belajar dan terus maju. Saya ragu akan Anda temukan banyak orang sukses yang belum mengalami ini. Kunci keduanya begini, Anda harus belajar menangani penolakan. Ketika saya ulangi ini di seminar, saya bisa merasakan fisiologi mereka yang hadir itu berubah. Adakah sesuatu dalam bahasa manusia yang lebih menyengat daripada kata tidak? Kalau Anda menekuni penjualan, apakah perbedaan antara meraih $100.000 dengan $25.000? Perbedaan utamanya adalah belajar menangani penolakan sehingga ketakutan ini tidak lagi menghalangi Anda dari pengambilan tindakan. Pramuniaga terbaik adalah mereka yang paling banyak ditolak. Merekalah yang sanggup menerima tidak dan menggunakannya sebagai dorongan untuk mencari ya yang berikutnya. Tantangan terbesar bagi orang-orang dalam kebudayaan kita adalah bahwa mereka tidak sanggup menerima kata tidak. Anda ingat pertanyaan yang saya ajukan sebelumnya. Apakah yang akan Anda perbuat seandainya Anda tahu Anda tak akan gagal? Renungkanlah sekarang. Seandainya Anda tahu Anda tidak akan gagal, apakah yang ingin Anda perbuat? Lalu apa sih yang menghalangi Anda dari melakukannya? Apakah kata tidak itu? Agar sukses, Anda harus belajar menangani penolakan, belajar mencopot segala kuasa penolakan tersebut. Saya pernah bekerja dengan seorang atlet lompat tinggi. Ia seorang atlet olimpiade tetapi telah sampai kepada titik di mana ia tidak sanggup lagi melompat setinggi itu. Saya langsung melihat Kita lanjut. Saya langsung melihat masalahnya ketika saya melihatnya melompat. Ternyata benar, ia menyentuh galahnya dan mulai melalui segala macam kekacauan emosional. Ia besar-besaran setiap kegagalannya. Saya pun memanggilnya dan memberitahunya bahwa kalau ia mau bekerja dengan saya, janganlah ia melakukan itu lagi. Ia simpan keseluruhannya itu sebagai suatu kegagalan. Ia mengirim pesan ke otaknya yang menguatkan gambaran kegagalan, maka kegagalan itu sudah ada di benaknya pada lompatan yang berikutnya. Setiap kali ia melompat, otaknya lebih memusingkan soal gagal daripada berada dalam kondisi yang berakal budi yang membawa sukses. Saya beritahu dia bahwa kalau ia menyentuh galahnya lagi, hendaknya ia berkata kepada dirinya sendiri, lagi-lagi pembedaan dan bukannya lagi-lagi kegagalan. Hendaknya ia kembali menempati kondisi berakal budi dan kembali mencoba. Dalam 3 lompatan prestasinya sudah lebih baik daripada selama 2 tahun sebelumnya. Berubah itu tidak menuntut banyak. Perbedaan antara 7 kaki dengan 6 kaki 4 inci hanyalah 10%. Itu bukanlah perbedaan besar dalam soal tinggi, tetapi sungguh menjadi perbedaan besar dalam prestasi. Demikian pula lah halnya perubahan-perubahan kecil bisa membuat perubahan besar dalam kualitas kehidupan Anda. Pernah mendengar seseorang yang bernama Rambo, Sylvester Stallone? Apakah ia muncul begitu saja di pintu seorang agen atau studio dan mendengar, "Hai, kami suka tubuhmu, kami akan melibatkanmu dalam film"? Tidak juga. Sylvester Stallone menjadi sukses karena ia mampu menanggung penolakan demi penolakan. Ketika ia baru mulai, ia ditolak lebih dari 1000 kali. Ia didatangi setiap agen yang bisa ditemuinya di New York, dan semua orang mengatakan tidak. Tetapi ia terus mendesak, terus mencoba, dan akhirnya ia dilibatkan dalam film berjudul Rocky. Ia sanggup mendengar kata tidak itu 1000 kali, lalu menobrak pintu yang ke 1001 kali. Seberapa banyak tidakkah yang sanggup Anda terima?
Sudah seberapa seringkah Anda mau mendatangi seseorang yang Anda anggap menarik lalu mengurung niat Anda karena Anda tidak mau mendengar kata tidak? Siapakah di antara Anda memutuskan untuk tidak mencoba melamar atau berkunjung atau tampil untuk audisi karena Anda tidak mau ditolak? Renungkanlah betapa gilanya itu. Renungkanlah bagaimana Anda menciptakan batas-batas hanya karena takut mendengar kata kecil gitu. Kata itu sendiri tidaklah berkuasa. Itu tidak bisa melukai kulit Anda atau menyedot kekuatan Anda. Kuasanya datang dari cara Anda merepresentasikannya kepada diri sendiri. Kuasanya datang dari batas-batas yang Anda ciptakan sendiri, dan apakah yang diciptakan pikiran terbatas, kehidupan terbatas. Jadi kalau Anda belajar mengelola otak Anda bisa belajar menangani penolakan. Anda bahkan bisa memantapkan diri seperti dengan saung, sehingga kata tidak malah membuat Anda bersemangat. Anda tidak bisa mengambil penolakan manapun dan mengubahnya menjadi peluang. Kalau Anda menekuni penjualan lewat telepon, Anda bisa memantapkan diri seperti dengan saung, sehingga hanya mengangkat pesawat telepon itu saja sudah menempatkan Anda dalam kondisi ekstasi daripada membangkitkan ketakutan ditolak. Ingatlah, sukses terpendam di sisi lain penolakan. Tidak ada sukses sejati tanpa penolakan. Semakin banyak penolakan yang Anda terima, semakin baiklah Anda. Semakin Anda belajar, semakin dekatlah Anda dengan hasil akhir Anda. Lain kali seorang penolak Anda, mungkin Anda bisa merangkulnya. Itu akan mengubah fisiologi Anda. Ubahlah tidak menjadi rangkulan. Kalau Anda bisa menangani penolakan, Anda akan belajar mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Berikut adalah kunci ketiga menuju kekayaan dan kebahagiaan. Anda harus belajar menangani tekanan keuangan. Satu-satunya cara untuk tidak mengalami tekanan keuangan adalah tidak punya uang sama sekali. Ada banyak jenis tekanan keuangan dan telah menghancurkan banyak orang. Tekanan keuangan bisa menciptakan ketamakan, iri hati, penyiasatan, atau paranoia. Tekanan keuangan bisa merampas kepekaran Anda atau teman-teman Anda. Ingatlah bahwa saya mengatakan bisa, bukan pasti. Menangani tekanan keuangan berarti mengetahui bagaimana caranya mendapatkannya dan memberikannya, mengetahui bagaimana caranya mendapatkannya dan menabungnya. Ketika saya pertama kali mendapatkan uang, saya mulai menanggung segala akibat buruknya. Teman-teman saya tidak lagi mengakui saya. Kata mereka, "Sekarang kamu mata duitan. Apa sih masalahmu?" Saya jawab, "Aku bukan mata duitan, aku hanya punya uang saja kok." Mereka tidak mau menerimanya. Orang entah bagaimana tiba-tiba saja memandang saya lain karena status keuangan saya lain. Ada yang menjadi sangat benci. Jadi itulah salah satu jenis tekanan keuangan. Tidak punya uang adalah jenis tekanan keuangan lainnya. Anda mungkin merasakan tekanan ini setiap harinya. Kebanyakan orang merasakannya, tetapi entah punya banyak atau sedikit, Anda harus menangani tekanan keuangan. Ingatlah bahwa segala tindakan kita dalam kehidupan ini dipandu oleh fisiologi kita, representasi internal yang memandu tentang bagaimana caranya bertindak. Mereka itulah yang memberi kita modal tentang bagaimana seharusnya perilaku kita. George S. Clason memberikan model yang sangat baik untuk belajar menangani tekanan keuangan dalam The Richest Man in Babylon. Sudah baca? Kalau sudah, bacalah lagi. Kalau belum, pergilah membelinya. Itulah buku yang bisa membuat Anda sepenuhnya kaya, bahagia, dan bersemangat. Bagi saya, hal terpenting yang diajarkan buku itu adalah mengambil 10% di muka bumi. Mengambil 10% di muka dari segala yang Anda dapatkan dan menyumbangkannya. Betul. Mengapa? Salah satu alasannya adalah hendaknya Anda kembalikan apa yang Anda ambil. Alasan lainnya adalah bahwa itu menciptakan nilai bagi Anda sendiri maupun sesama. Yang terpenting itu mengatakan kepada dunia maupun kepada pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda punya lebih dari cukup. Dan itu adalah sesuatu kepercayaan ampuh yang perlu dipupuk. Kalau Anda punya lebih dari cukup, itu berarti Anda bisa mempunyai apa yang Anda inginkan dan orang lain pun bisa. Dan ketika Anda pikirkan hal itu menjadi kenyataan, kapankah Anda mulai menyumbangkan 10% ketika sudah menjadi kaya dan terkenal, bukan? Hendaknya Anda melakukannya semenjak Anda mulai, sebab apa yang Anda sumbangkan itu menjadi seperti benih Anda.
Anda harus menginvestasikan, bukan memakainya, dan cara terbaik untuk menginvestasikannya adalah dengan menyumbangkannya sehingga menghasilkan nilai bagi sesama. Anda tidak akan kesulitan menemukan cara-caranya. Ada kebutuhan di sekeliling kita semua. Salah satu hal paling berharga soal melakukan ini adalah bagaimana ini membuat Anda merasa tentang diri sendiri. Ketika Anda menjadi tipe orang yang berusaha menemukan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesama, itu akan membuat Anda merasa beda tentang siapa Anda. Dan dari perasaan atau kondisi seperti itu, Anda jalani kehidupan Anda dengan sikap bersyukur. Saya tempoh hari beruntung kembali ke sekolah menengah saya di Glendora, California. Saya sedang melakukan sebuah program bagi para guru, dan saya ingin mengakui peran guru yang telah mempengaruhi kehidupan saya. Ketika saya tiba, saya sadar bahwa program pidato yang mengajari saya mengekspresikan diri telah dipangkas karena kekurangan dana dan karena orang menganggapnya tidak terlalu penting. Maka saya pun mendanai program tersebut. Saya kembalikan sebagian dari apa yang telah diberikan kepada saya. Saya bukan melakukannya karena sombong. Saya melakukannya karena itu memang hutang budi saya. Dan menyenangkan bukan? Mengetahui bahwa ketika Anda berhutang budi, Anda bisa membalasnya. Itulah alasan sesungguhnya untuk mempunyai uang. Kita semua mempunyai hutang. Alasan terbaik untuk mempunyai uang adalah untuk dapat membayarnya kembali. Ketika masih kecil, orang tua saya bekerja luar biasa keras untuk merawat kami anak-anaknya. Karena berbagai alasan kami temukan diri kami dalam situasi keuangan yang luar biasa ketat. Saya ingat suatu hari raya Thanksgiving ketika kami tidak punya uang. Segalanya tampak suram hingga seseorang tiba di pintu depan kami dengan sekotak penuh makanan kaleng dan seekor ayam kalkun. Orang yang mengantarkannya mengatakan bahwa itu adalah pemberian seseorang yang tahu bahwa kami takkan meminta apapun dan mengasihi kami dan mau kami nikmati hari raya tersebut. Saya tidak pernah melupakan hari itu. Maka setiap hari raya Thanksgiving, saya lakukan apa yang dilakukan seseorang bagi saya hari itu. Saya beli makanan untuk kira-kira 1 minggu dan mengantarkannya kepada sebuah keluarga yang kekurangan. Saya antarkan itu sebagai pekerja atau pengantar barang, tidak pernah menjadi orang yang betul-betul memberikannya. Saya lalu meninggalkan memo berbunyi, ini dari seseorang yang peduli tentang Anda dan berharap suatu hari kelak Anda memelihara diri cukup baik sehingga dapat membalas budi ini bagi orang lain yang membutuhkannya. Itu menjadi salah satu acara khusus tahun saya, melihat wajah orang-orang yang tahu bahwa ada yang peduli menghasilkan perbedaan. Itulah kehidupan di bumi sini. Suatu kali saya ingin menyumbangkan ayam kalkun di Harlem, tetapi kami tidak punya mobil van atau bahkan mobil apapun, dan semua toko telah tutup. Staf saya mengatakan, "Ya, sudah lewatkan saja tahun ini." Dan saya menjawab, "Tidak, tetap akan saya lakukan." Mereka bertanya, "Bagaimana caranya?" Bahkan mobil van untuk mengantarkannya saja tidak ada. Saya katakan, "Banyak mobil van di jalanan, kami tinggal menemukan yang mau mengantarkannya." Saya pun boleh memberikan sinyal kepada mobil-mobil van yang lewat, bukan suatu praktek yang saya rekomendasikan di New York. Banyak pengemudi di sana menganggap dirinya sedang menjalani misi cari dan hancurkan. Dan fakta bahwa itu hari raya Thanksgiving tidaklah mengubah apapun. Maka saya pun pergi ke lampu merah dan mulai mengetok jendela-jendela mobil van itu, menawarkan $1,000 kalau mereka mau mengantarkan kami ke Harlem. Ketika itu juga tidak efektif, saya ubah pesan saya sedikit. Saya beritahu orang-orang bahwa saya ingin mengambil 1,5 jam waktu mereka untuk mengantarkan makanan kepada orang-orang yang kekurangan di daerah miskin kota itu. Itu lebih efektif. Saya telah memutuskan bahwa saya ingin menggunakan mobil van yang cukup panjang dan cukup besar untuk mengantarkan cukup banyak makanan. Ternyata muncullah sebuah mobil van indah berwarna burgundy yang ekstra panjang. Itu dia. Salah satu orang saya pun lari menyusulnya hingga lampu merah, mengetok jendelanya dan menawarkan $1,000 kepada pengemudinya. Kalau ia mau mengantarkan kami, sang pengemudi
Pengemudi menjawab, Anda tidak perlu bayar, saya akan dengan senang hati mengantarkan. Itulah pengemudi ke-10 yang kami dekati. Lalu ia mengambil topinya dan mengenakannya. Ternyata bala keselamatan. Katanya namanya Kapten John Rondon dan ia mau memastikan kami membawakan makanan kepada orang yang betul-betul membutuhkannya. Maka bukannya mengantarkan makanan hanya ke Harlem saja, kami juga pergi ke South Bronx yang adalah salah satu tempat paling menyedihkan di negara ini. Kami lewati tanah-tanah kosong dan gedung-gedung bekas terkena bom hingga sampai di sebuah toko kelontong di South Bronx. Di sana kami beli makanan dan mengantarkannya kepada orang-orang yang berjongkok, para pengungsi kota, orang-orang jalanan dan keluarga-keluarga yang bergumul untuk hidup layak. Saya tidak tahu berapa jauh kami mengubah kehidupan mereka, tetapi menurut Kapten Rondon itu mengubah kepercayaan mereka bahwa orang peduli. Uang seberapa banyak pun tak akan dapat memilihkan apa yang Anda dapatkan ketika Anda berikan diri sendiri. Rencana keuangan sehebat apapun tak akan seefektif menyumbangkan 10%. Itu mengajari Anda apa yang bisa dilakukan uang, dan itu mengajari Anda apa yang tidak bisa dilakukan uang. Dan keduanya itulah pelajaran paling berharga yang bisa Anda petik. Dulunya saya suka berpikir bahwa cara terbaik menolong orang adalah dengan menjadi salah seorang dari mereka. Saya temukan ternyata yang sebaliknya juga benar. Cara terbaik menolong orang adalah dengan menjadi model kemungkinan lainnya, membiarkan mereka sadar bahwa ada pilihan-pilihan lain yang tersedia dan membantu mereka menyumbangkan sumber-sumber daya untuk menjadi mandiri. Saya dulu guys, kita akan sambung ke halaman besoknya kita akan sambung ke halaman 402. Sekian, bye bye.